rekan-rekan semuanya. Malam ini tanggal 28 Januari, hari Kamis Wage, malam Jumat Kliwon. Persis ketika IG Live ini kita mulai juga di malam Jumat Kliwon. Kita tunggu Mas Keb. Malam ini kita akan menceritakan. Halo Selamat malam, Mas. Mas Kebo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. Merapi, Om Kebo, menurut terawangan Om Kebo, kira-kira ada Ya, kalau pesan-pesan? kalau orang Jogja bilang itu Merapi lagi duwe gawe, Mas. Iya, Jadi ya itu kan udah sering ya. Jadi ya diterima aja. iya, Semoga semoga nggak semoga semua baik-baik aja. iya. Apalagi di masa pandemi ini ya, Om Kebo ya. Semoga rekan-rekan kita yang di sekitaran sana tidak Ya, terjadi apa-apa. betul, Baik, kita doakan aja. Om Kebo, eh, malam ini ceritanya sangat serem. Rekan-rekan, ketika kita membahas cerita ini, kita sempat eh, apa namanya ketakutan sendiri, gitu. Tapi akhirnya kita putuskan untuk kita tampilkan cerita ini karena cerita ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, kirim cerita ke kita. Nah, Ya, cerita ini sungguh real, Om Kebo. Eh, Hantu pingpong. Nah, kenapa iya. ada hantu pingpong dan bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum Om Kebo memulai, izinkan saya untuk memberikan prolog seperti ini. Silakan, Mas. Nah, mohon izin dulu. Nah, jadi cerita ini terjadi di tahun 83, Om Kebo ya. Jadi Ya, ini adalah Google Earth yang saya search dari internet. Nah, ini adalah alun-alun Kota Lamongan, karena disinilah sebenarnya cerita ini berawal. Nah, di sini Om Kebo, seperti biasa, di sebelah utara ya, itu ada kabupaten, sebelah kiri ada masjid, nah ini pusat alun-alun. Nah, kisah ini terjadi di lokasi ini. Nah, di sini Om Kebo, di mana ya. sekarang adalah menjadi kantor Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini mungkin mungkin sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan tingkat kehororannya sehingga hanya ulama-ulama saja Om Kebo ini yang sanggup menempati tempat ini. Nah, di sini ini Ya, ada hospital, tapi dulu ini tukang jualan onde-onde. Nah, di sini kantor pos ini yang warna merah, bangunan genteng. ya. Kemudian di sini ada dinas PU ya sekarang. Nah, di sini nih kira-kira lokasinya ada di sekitar sini, di pojokan sini Om Gebu. Nah, Iya, kalau kita view dari agak jauh, di sini ada SD di sini. Di sini ada SD, namanya di sini SD Negeri Jetis 3 Lamongan. Tapi dulu namanya ya, SD 1, SD 01 Alun-Alun. Nah, oke, Om Kebo. Jadi cerita ini sungguh real, sungguh nyata, dan saking takutnya yang mempunyai cerita sendiri tidak berani Om Kebo menceritakan ini. Jadi saya ya. minta Om Kebo untuk memulai saja karena cerita ini agak panjang dan sebetulnya detail. Jadi kita ringkas saja. Silakan Om Kebo. Ya, terima kasih ya untuk eh, awal ceritanya untuk bagi para pemirsa semua ini memang dari narasumber yang mungkin tidak mulai pengalamannya yang kira-kira tahun itu ya tahun
80-an ya, sekitar 38 tahun yang lalu, dan kejadiannya itu di Kota Lamongan. Nah, kebetulan teman kita itu ikut orang tuanya, ikut bapaknya itu di dinas ya, dinas di Kota Lamongan. Dan di sana itu menurut cerita itu menempati sebuah rumah kuno ya, atau mungkin rumah zaman Belanda. Kalau saya coba mendengar dari cerita teman kita itu, memang rumahnya kalau kita bayangkan memang rumah zaman Belanda itu besar ya, jadi besar. Itu bekas kantor kejaksaan kalau nggak salah ya. Nah, rumahnya itu mungkin warna ya zaman Belanda itu biasanya putih. Terus di samping rumah itu ada kayak kayak bukan hall ya, tapi ruangan besar gitu. Ruangan besar yang mungkin dulunya bisa dipakai untuk pertemuan. Dan itu menyatu dengan rumah induk gitu loh. Nah, teman kita itu cerita kalau waktu dia kecil, kondisi kamarnya itu nempel dari ruangan yang besar itu. Kalau menurut cerita juga, saya membayangkan rumah itu sih, ya rumah kuno yang mungkin dulunya ada kejadian-kejadian yang nggak baik ya di situ ya dulunya. Nah, 38 tahun lalu bapaknya teman saya itu untuk olahraga ya mungkin ya, dia membeli meja pingpong ya, yang biasa tujuannya adalah untuk olahraga dan untuk fun, bermain dengan anak-anaknya. Nah, teman saya tuh menceritakan mungkin kejadiannya itu bagi saya sih bukan sedikit ya, memang aneh ya, dan memang aneh dan juga yang menakutkan juga sih. Jadi suatu hari kejadiannya itu terjadi sekitar jam 2 malam. Waktu itu teman kita itu sedang tidur ya. Tidur, tiba-tiba malam-malam itu terbangun dengan suara yang aneh di samping kamarnya itu. Jadi di hall, di ruangan yang besar. Karena mungkin saking takut ada suara aneh itu. Suara aneh itu katanya itu kayak Kayak bukan kayak orang main pingpong malam-malam, Mas. Jadi malam-malam main pingpong. Terus teman saya lucu lagi. Nah, dia berpikiran kenapa kok main pingpong, dia terbangun kenapa kok ada orang main pingpong, dikira orang tuanya, Mas. Kenapa malam-malam kok nggak ngajak dia main pingpong gitu loh. Dia nggak sadar kalau itu memang malam-malam. Waktu itu dia terbangun karena suara ada orang main pingpong. Terus dia mendatangi kamarnya orang tuanya. Nah, dia ngelihat, loh, bapaknya kok masih tidur gitu loh. Dia pikir ada orang main pingpong. Gitu. Terus akhirnya dibangunin lah orang tuanya bapaknya itu. Nah, setelah dibangunin dia cerita bahwa itu di ruangan pingpong itu kok ada suara orang main pingpong. Terus orang tuanya juga dengar juga gitu. Dengar juga. Terus bapaknya bilang, yuk kita lihat yuk lewat jendela gitu loh. Dia mungkin pikirannya positif ya, mungkin itu ada kayak kucing atau ada maling atau apa gitu.
Nah, kamarnya itu dimatikan, lampunya dimatikan. Terus bapaknya sama teman saya itu mengintip dari balik jendela. Dan apa yang dilihat, ya mereka kaget mas. Mereka kaget, mungkin takut juga ya, mereka takut. Yang terjadi adalah eh, ada bola pingpong itu melayang mas. Melayang terus, dan ada bed pingpong itu yang diletakkan di meja itu tiba-tiba jatuh. Gitu. Dan itu kondisi ruangan kan sebenarnya gelap ya, karena memang ruangan itu tembus dengan ruangan tempat tidur, yang mana tempat tidur maksudnya jendela itu eh, jendelanya itu tuh sebesar apa ya, kalau orang zaman Belanda itu sebesar pintu mas, besar sekali gitu. Kalau saya bayangin sih memang memang seperti rumah zaman dulu, jendelanya itu ya kira-kira kalau kita bayangkan ya udah sepanjang pintu itu. Nah mereka melihat, bapaknya dan teman saya itu melihat apa mereka sepertinya kayak hantu ya, sedang main pingpong gitu. Namun yang paling mereka takutkan lagi, di situ dia melihat seekor kucing juga gitu. Ada di situ. Seekor kucing terus. Nah bapaknya masih tetap aja nggak percaya. Gitu. Ah itu apa, itu paling cuma kucing gitu kan. Terus ya biarin aja. Gitu. Nah setelah itu ya udah lampunya yang di hallnya itu, ruangan besar itu dinyalakan. Terus akhirnya ya nggak terjadi suara apa-apa, berhenti, suara pingpongnya itu berhenti, nggak ada suara apapun. Nah setelah besoknya eh, apa kejadian itu muncul lagi, tapi lucunya kejadian itu munculnya setiap Kamis malam. Nah akhirnya kan bapaknya juga mungkin merasa terganggu ya, merasa terganggu. Nah bola pingpong sama bednya pingpong itu disingkirkan gitu. Selang beberapa hari setelah disingkirkan, kejadiannya juga muncul lagi, sama juga terdengar suara-suara seperti orang main pingpong, tapi nggak ada bednya, nggak ada bolanya, bunyi lagi. Nah suatu saat akhirnya didatangkanlah itu biasa kan di Lamongan datangkan paranormal gitu, untuk mengetahui, karena sudah merasa terganggu, karena waktu itu kan mungkin bapaknya teman saya kan nggak ingin anaknya yang masih kecil itu, masih anak-anak itu kan, itu terganggu terus dan nggak bisa tidur karena malamnya selalu ketakutan. Menurut paranormalnya itu di Terawang kan mas. Nah ternyata di situ tuh ada satu keluarga mungkin bentuknya mungkin dikatakan arwah ya, atau mungkin jinnya, mempunyai dua anak. Tuh. Anaknya itulah yang sering bermain-main di situ gitu loh. Mungkin mereka ya anak kecil lah. Dan satu lagi, informasi lagi, kadang salah satu dari anggota keluarga itu istilahnya bisa berubah wujud menjadi seekor kucing. Nah ya udah, setelah diketahui itu akhirnya sang bapaknya ya masih kurang percaya juga gitu, tapi akhirnya didiamkan aja gitu. Namun bukannya malah tambah tenang, menurut cerita kejadian-kejadian seperti itu masuk ke ruang induk gitu, ke rumah induk. Jadi sering ada kejadian misalnya skateboard
mungkin skateboardnya apa itu jalan sendiri, terus juga apa sering ada suara-suara yang aneh gitu ya. Terus apa lagi ya? eh Ya istilahnya bahwa makhluk astral itu intinya bisa menggerakkan benda yang ada di situ. Nah, mungkin itu Mas kilas kejadian yang diceritakan sama teman saya itu. Gitu. Jadi mungkin di situ juga kalau saya lihat dari ceritanya memang bangunannya bangunan kuno. Terus di situ juga ada katanya ada penjara juga karena bekas orang kejaksaan. Dan juga pernah terjadi juga waktu zamannya Petrus juga itu, zaman dulu kan Mas, zamannya penembak misterius itu. Itu juga sering apa dilempar karung isinya mayat di situ. Jadi mungkin itulah yang menyebabkan mungkin rumah itu kalau orang bilang itu apa angker gitu. Tapi menurut saya ya itu hal yang wajar karena memang kalau saya ngeliat rumah itu adalah rumah kuno zaman Belanda yang sebelum orang datang ke situ dia ada dulu di situ. Seperti itu Mas ceritanya. Oke, makasih Om Kebu. Om Kebu saya remove, saya mau undang seorang ustadz. Silakan. Ya, ini siap. kita ada ketemuan seorang ustadz yang rekan kami juga yang akan memberikan apa namanya tausiah malam Jumat. Nah, Waduh. mohon izin, Siap. monggo saya terpaksa remove. Oke, monggo. Kita tunggu koneksi dengan Ustadz Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Mas Mario. Jadi gini, ini bola pingpong, Ustadz. Jadi malam ini kita menceritakan satu cerita di daerah Lamongan tahun 83. Nah, ini seperti yang di tempatnya di sini di Google Earth ini. Jadi ini dekat alun-alun. Nah, di sini ada satu rumah kuno di mana dulu bekas kantor kejaksaan karena teman kita ini bapaknya jaksa pindah ke sini nggak ada rumah, dia tinggal di sini. Ini pada suatu malam karena mau ada besok paginya nih ceritanya mau main pingpong, tiba-tiba malamnya ini bola pingpong itu jalan sendiri. Bahkan pada saat itu dibuka pintunya itu tiba-tiba itu bed dan bola pingpongnya itu jatuh berat gitu. Nah, sejak itu tiap malam Jumat selalu ada suara, bukan hanya suara, tapi kalau diintip itu ada beneran bolanya bunyi jelas sangat jelas. Sampai saking jengkelnya bed sama bola pingpongnya ini diumpetin sama bapaknya di ruangan lain. Tapi tetap saja setiap malam Jumat jam 2 malam itu selalu terjadi lagi bunyi-bunyian dan bukan hanya bunyi, jadi memang fisiknya di situ. Tiap kalau pagi dibuka itunya jendelanya, pintu masuk ke dalam hall itu karena itu ada satu ruangan besar ada meja pingpong itu bed dan bolanya yang diumpetin di ruangan lain itu ada di situ. Begitu Ustadz Mahfud. Nah, kita pengen satu ayat nasihat dari Ustadz Mahfud. Kalau kita menghadapi kejadian-kejadian seperti ini, itu disunahkan ini kita harus membaca ayat apa atau kita harus bersikap bagaimana. Mengingat ini di dalam rumah sendiri, kan tidak mungkin gitu. Dan kita sebagai tamu gitu. Ini tidak jahat, tapi kan horor, mengganggu gitu. Dan itu karena si teman kita waktu itu masih kelas 5 SD.
pindahan bapaknya jasa di Lamongan itu. Yang sekarang bangunan itu menjadi MUI, gedung MUI, Ustaz Mahfud. Mungkin memang perlu didoain seperti itu, mungkin cocok. Jadi ini sudah sesuai. Oke, silakan, Ustaz. Terima kasih kepada Mas Marius yang selalu bisa memberikan maaf fasilitas ruang live-nya ataupun Zoom-nya untuk kita bersilaturahim. Kepada semua sahabat fans kisah terucap, terutama kepada Kang Mas Sinten Kebo Ijo. Mas Kebo dari Jogja itu, Mas. Oh, di Jogja? Juga ya. Oh, Jogjanya pun di Mas Kebo. Wah, saya kurang tahu karena dia ini nggak jelas ininya. Tempat tinggalnya itu, jadi kita itu hanya menerima wangsit aja kalau mau ketemu dia itu. Kalau kita cari kadang itu nggak ada. Kalau janjian itu sering, tapi Mas Mahfud nanti bisa ketemu. Iya, matur suwun. Jadi ya tadi di awal saya bergabung sempat mengikuti, dan setelah dapat informasi dari Kang Mas Marius, begini Kang Mas, jadi ya terima kasih atas panggilan Ustaznya. Kalau Ustadz itu di Timur Tengah ya, misalnya di Mesir, di Al-Azhar, itu maknanya udah profesor. Nah kalau saya Ustadz, ini sekarang sebenarnya Ustadz buat menceramai diri sendiri dan keluarga. Tapi sebelum saya memberikan satu ayat, saya sedikit berbagi juga biar objektif. Saya cukup banyak mengalami pengalaman yang sifatnya dengan makhluk astral ya, atau bisa dibilang dengan makhluk tak kasat mata, dengan makhluk gaib, atau secara umumnya kita bilang ya ada pengalaman dengan hantu begitu. Nah, saya cerita satu aja yang agak mirip dengan apa yang disampaikan Mas Kebo. Di Kebumen itu ada satu lokasi, dan sebenarnya saya cukup banyak lokasi, tapi ketika di Kebumen itu saya pernah mendatangi satu lokasi yang dulunya bekas pabrik ya di zaman Belanda, itu dekat stasiun Kebumen di malam hari, yang sekarang itu menjadi lahan kosong gitu ya, cukup luas gitu ya, hanya sudah tinggal tembok-tembok. Nah, di malam hari itu saya dan beberapa kawan ketika datang, kemudian di sana memang ada salah satu tilasan ya, atau orang yang disebut ya makom lah gitu ya. Kita nyekar, kita membaca kalimat thayyibah, puji dan tahlil. Nah, di atas jam 00.00 saya lupa ya, apakah 00.30 pokoknya di atas jam 12 malam. Tahu-tahu kita semua mendengar suara gong, dan itu nyata sekali. Nah, itu di malam hari, dini hari, mungkin orang masih bilang wajar, auranya mistik gitu ya. Tapi saya pernah datang lagi di siang hari, di tempat yang sama, dan semua kelihatan gitu ya, bahwa itu lahan yang sudah kosong, bekas pabrik zaman Belanda. Itu tahu-tahu juga terdengar kembali suara gong, jelas sekali. Nah, setelah itu akhirnya kita dapat informasi yang sangat lengkap dari kawan kita yang dia tahu sejarah baik secara fisik dan metafisik atau secara lahiriah dan batiniah ya. Secara selain itu sejarah umumnya itu makhluk astralnya. Nah, kemudian begini, itu pengalaman subjektif, tapi ini bisa menjadi objektif karena ini di IG Live ini jelas ya, bahwa ini banyak kisah yang sama, kisah tak terucap yang sama. Saya tidak banyak dalil, tapi begini, saya diajarkan mursyid saya, secara umum kalau saya sebagai muslim,
atau santri, kita kan ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah, ketika berjumpa dengan ataupun punya pengalaman ataupun kita merasa kita kemudian berkomunikasi atau terhubung atau bahkan ada gangguan dengan makhluk astral tersebut, caranya jangan rukun qauli dulu. Rukun qauli itu jangan langsung mengucap, ya, tapi berhakikat dulu. Nah, begini, yang diajarkan mursyid saya ini sangat praktis. Berhakikat tentunya ingat Allah dan Rasulullah SAW, ya, itu di Baitullah. Baitullah tapi yang dimensi nurun ala nur, ya, dimensi metafisika. Nah, tapi karena ini begitu berat, gitu ya, karena di dimensi metafisika, kita kan belum mampu. Sehingga maksud saya, kalau belum mampu, setidaknya ingat syariatnya dulu. Maksudnya ingat alamatnya. Ya, ini mana? Bahwa alamat dari Baitullah yang metafisika nurun ala nur, ya, secara syariatnya, bangunannya itulah yang disebut Ka'bah. Nah, gitu. Jadi, ketika akhirnya setelah saya dapat ijazah itu, ketika saya mengalami apapun, termasuk ada di satu gedung, waktu itu saya benar-benar ditarik ke lantai 3, nyata, kapan-kapan bisa saya ceritakan. Gitu ya. Itu akhirnya saya diam dulu. Saya tidak mengucap apapun dalil ataupun doa, saya hanya ingat Ka'bah, itu aja dulu. 1 detik. Nah, setelah ingat Ka'bah, barulah, ini saya bukan dalil, ini semua muslimin muslimat, mukminin wal mukminat udah tahu semua, yaitu membaca ta'awud. Baru setelah ingat Ka'bah, kemudian baru kita hakikat itu kan rukun qalbi, ya. Jadi berhakikat dulu rohaniyahnya, ya, kita hati kita kemudian terkontak, gitu ya, bahasa saya nyambung dengan Sang Pencipta Gusti Allah biwasilah Rasulullah, ingat Ka'bah. Kalau saya setelah itu baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, memohon perlindungan, ya, kepada yang dengan Allah dari segala godaan setan yang keji, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kenapa kita bertawud, minta pertolongan kepada Allah biwasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari godaan setan yang terkutuk, setan yang keji. Itu juga ada makna substansinya. Jadi yang pertama, sebelum kita kemudian membahas hantu ataupun setan di luar diri kita, kita diingatkan di Quran surah An-Nas, ya, ayat terakhir, bahwa setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, manusianya itu dulu yang kita pikirkan. Ternyata misalnya saya, gitu ya, itu bisa menjadi syaitan buat diri saya sendiri. Ketika pertama saya langsung buka buat diri saya, berhawa nafsu yang tak terkontrol, bahwa hawa nafsu itulah dunianya setan, gitu ya. Jadi setannya itu diri saya sendiri. Misalnya ketika saya tidak mampu mengatasi hawa nafsu diri saya, ya, itu saya sebenarnya sudah menjadi syaitan buat diri saya sendiri dan bisa buat yang lain. Nah, kemudian kenapa kok sebelum wanas itu ada minal jinnah, dari golongan jin? Nah, ini juga maknanya ada substansinya, tapi yang secara umum kita tahu jin itu adalah makhluk yang tak kasat mata, gitu ya, makhluk yang di alam gaib, yang itu bisa sampai mengganggu kita, kan begitu. Tapi sebenarnya kalau mana substansi jin sendiri, ya, ini pemahaman saya dari mursyid saya yang bisa jadi salah, tapi ini terkait dengan diri kita sendiri, bahwa ketika kita tidak mampu mengontrol hawa nafsu dunianya setan di dalam dada kita sendiri, itu yang akan buat kita otomatis berbuat maksiat batin atau berbuat penyakit hati. Ada 10 tidaknya: ujub, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba. Nah, kalau ini tidak dapat hidayah, ya, misalnya kita tadi rakus, kita korupsi, ya, kemudian kita tidak amanah, kita berbohong, kita khianat. Nah, kalau ini tidak dapat hidayah dari Allah diwasilah Rasulullah SAW, kita bisa meningkat menjadi bersifat jin. Kalau manusia itu berkeluh kesah, gitu ya, misalnya putus asa, pelit, gitu ya. Tapi kalau Mas Marius sangat tidak pelit, selalu memberikan fasilitas free.
Tapi kalau ini tidak teratasi, akan muncul iri, dengki, dan seterusnya, ya, tamak, loba, dan seterusnya. Ada orang lain yang lebih sukses dibanding kita iri, dengki, kita nggak terima, gimana caranya menjatuhkan. Kita bisa masukkan sifat jin. Dan jin itu di Quran, ya kalau nanti saya salah mohon diluruskan, itu kan tercipta dari api yang sangat panas, inarit tamum, gitu ya. Nah, makna substansinya adalah bahwa sifat jin itu yang bisa semakin membakar diri kita agar kita berbuat yang lebih kejam. Misalnya kita memukul, bahkan maaf kali, sampai bisa kita mungkin membunuh, memerkosa, itu sebenarnya sifat jin. Yang ada semua potensi itu di dalam diri kita, yang itulah yang sifat jelek. Nah, terus terkait dengan ada jin yang di luar diri kita, nah siapapun ketika, ini pemahaman saya bisa jadi salah ya, tapi dari mursyid saya, ketika kita meninggal dunia secara umum itu, dalam posisi kita berhawa nafsu dunianya setan, tadi ya, dengan sifat manusia yang ada 10 maksiat batin, ujub, riya, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, sombong tadi, tidak dapat hidayah oleh Allah dan Rasul-Nya, gitu ya. Ini kita meninggalnya, itu nanti tidak akan dijemput oleh Allah dan Rasul-Nya, tapi itu dicabut oleh malaikat maut. Nah, ketika kita meninggal, kita kan belum bisa langsung kembali pada Allah dan Rasul-Nya, karena perbuatan kita sendiri. Nah, inilah kemudian kita akan bisa nanti berjumpalah dengan yang kemudian bersifat manusia, sesama bersifat manusia yang, maaf, inilah kalau yang secara umum kita sebut arwah. Arwah itu kan jamak dari ruh ya, banyak ruh yang penasaran. Karena dulu ketika di dalam hidupnya, mungkin belum dapat hidayah, pas akhir hidupnya, dia meninggal dalam kondisi bersifat manusia yang tadi pas berkeluh kesah, kikir, pelit, suka bohong gitu ya. Kemudian misalnya bersifat setan, pendusta, kemudian juga bersifat jin tadi yang memukul dan sebagainya. Nah, ketika meninggal, kita itu nanti akan berjumpa dengan yang sama gitu, yang sifatnya sama, sifat keburukan, sifat kejelekan yang sama. Nah, disinilah kemudian inilah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh manusia yang masih hidup, yang dia sama-sama punya penyakit yang bersifat tadi manusia, bersifat setan atau jin. Nah, kalau dia dapat hidayah, itu baru bagaimana si hawa nafsu yang ada di sifat manusia, setan dan jin itu bisa dikendalikan, sehingga dia akan kembali fitrah, ya, menjadi insan kamil kan gitu, manusia yang mampu sebenarnya mengontrol dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mampu mengetahui diri yang sejati, termasuk mengontrol hawa nafsu, dunianya hawa nafsu adalah bisikan setan tadi di dalam badannya, ya itu yang akan berjumpa Tuhannya. Nah, kalau tidak itu tadi, nah ini yang bisa dimanfaatkan ketika ada manusia yang kemudian sama-sama dia kemudian mengembangkan menjadi, maaf saya sebut misalnya ilmu hitam, jadi dukun. Nah, dukun ini yang bisa memanfaatkan, contoh aja, atau oknum manusia yang menjadi dukun memanfaatkan makhluk-makhluk yang menjadi arwah penasaran, diajak kerjasama, ada kontrak yang ini bisa mengganggu kepada manusia yang belum dapat hidayah tadi, yang dia terkena penyakit sifat manusia, sifat setan, sifat jin, sehingga lupa dari ingat sang penciptanya. Nah, ini penjelasan dari mursyid-mursyid saya, guru-guru saya, yang bisa saya salah juga, mohon maaf kalau saya salah koreksi. Nah, tapi kalau kita tadi ya berhakikat dulu pada Allah dan Rasulnya, Tuhan yang Maha Esa Kuasa, kalau saya sudah 5 tahun mempraktekkan, ingat alamatnya, ingat dimensi lahiriahnya, syariatnya, ya ini saya ingat Ka'bah. Jadi kan mudah ingat Ka'bah ya. Kalau ingat Allah dan Rasulnya kan berat sekali, karena kita kan harus berjumpa, saksi, sedangkan jelas kita orang awam, saya orang yang awam. Tapi ketika dikasih jasa tadi, yakin ketika misalnya sudah sampai Ka'bah, otomatis yang punya Ka'bah, ya Baitullah gitu ya, Allah dan Rasulnya pasti tahulah bahwa kita itu sudah ikhtiar untuk mengingat Allah dan Rasulnya, dan setelah ta'awud kita minta pertolongan. Baru
rukun qauli kita tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, dan seterusnya bismillahirrahmanirrahim dengan doa yang lain. Dan ketika kita tahu ya bagaimana substansi sifat manusia, sifat setan, sifat jin itu bisa dikalahkan dengan ketika kita meminta hidayah, ruhaniyah kita tersambung, terhubung dengan Allah dan Rasulnya, itu tidak akan mereka bisa mengganggu kita. Tapi hampir semua umat manusia biasanya walaupun hanya sekali seumur hidupnya itu punya pengalaman dengan hal-hal yang sifatnya seperti ini. Karena apa? Itu sebagai agar benar-benar dia menjadi objektif bahwa makhluk gaib itu ada, nyata. Hanya penjelasannya itu memang ada lapisan-lapisan, layer-layer gitu ya. Nah, sehingga yang bisa saya sampaikan di kisah tak terucap ini, bahwa memang betul kita harus beriman kepada yang gaib. Itu jelas ya, itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Ya, tapi kemudian jangan hanya dimaknai bahwa yang gaib itu kemudian semua digeneralisir atau digebiah-uyah ya. Kemudian misalnya termasuk bahwa yang namanya hantu ya, kemudian misalnya jenis-jenis hantu lah seperti hantu pingpong tadi. Ya, hantu misalnya saya pernah nyata gitu didatangi genderuwo gitu ya, saya nyata kemarin bisa saya ceritakan. Kemudian saya pernah misalnya tadi suara gong, fenomena ditarik ke lantai 3 di satu gedung dan seterusnya ya, itu semua tidak akan sampai melukai kita, mencelakakan kita. Kita akan diberikan keselamatan. Justru itu sebagai pengalaman yang luar biasa bahwa di atas hantu-hantu ya yang dianggap itu adalah juga makhluk gaib, ada sang maha pengendali yang gaib, ya ini Tuhan yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala, diwasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Demikian Mas Ayud bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon maaf, dan jika ada yang terlalu jauh, terlalu dalam, melebar, saya juga mohon diingatkan. baik, terima kasih. Saya panggil Kiai aja ya. Kalau Ustadz kan di sana, ini kan kita di NKRI, jadi Kiai Mahfud aja. Ya. Baik, Mahfud, jangan kapok ya. Malam Jumat depan setelah baca surat Yasin, surat Kahfi, jam 10, nganggur, join di warung kita. Baik, untuk Ustadz Mahfud, Mahfud, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita join dulu dengan Om Kebu. Kita tunggu koneksi. Halo, Om Kebu. Ini menarik, Om Kebu. Jadi kita dapat ilmu banyak ini dari rekan ini Kiai Mahfud ini. Jadi dia punya teknik. Mungkin beliau ini sudah senior ya. Oh ya, sebelumnya malam ini saya ceritakan kita ada 3 sesi. Jadi yang pertama itu Asoy, hantu story, Asoy. Nah, yang Ustadz Mahfud tadi itu namanya sesi Antum, hantu kultum. Nah, yang sekarang itu, yang ketiga ini adalah drakor, drama Ramutu dalam kisah horor. Tapi kontennya sangat menarik dan nyata. Jadi saya tadi catat, saya sempat kagum juga, ternyata pengetahuan beliau sangat dalam. Jadi yang pertama kali adalah dia berhakikat. Hakikat itu ternyata niat dalam hati. Karena begitu ketemu hantu itu kan greweli. Pada saat kita ketemu suara TikTok suara gitu, apalagi setelah dibuka bola pingpongnya juga loncat-loncat, itu kan itu jantung kalau nggak kuat bisa copot itu Om Kebu. Jadi itu beliau mempunyai teknik, caranya adalah kita berhakikat, berniat, kemudian dibayangkan Ka'bah. Ini satu metode, saya pernah baca ini teknik-teknik seperti itu. Jadi otak itu, neuron itu akan bekerja manakala kita mengingat sesuatu. Misalnya pada saat sedih, kita mengingat yang indah. Nah, beliau ini punya teknik mengingat Ka'bah, apalagi yang sudah naik haji atau umroh. Itu bisa memberikan penguatan.
Kemudian catatan lain, tadi hantu itu bisa ada di dalam diri juga ternyata. Jadi tidak di luar saja, di dalam diri. Kemudian di dalam surat An-Nas itu ada yang hal menarik, minal jinnati wanas. Nah ini jin disebut pertama. Ini mungkin dielaborasi di kesempatan lain, Om Kebu. Kemudian, nah ini yang menarik. Kesimpulan kelima ini. Jadi kita ini tidak boleh meninggal dalam keadaan kondisi yang 7 tadi. Jadi kalau kita ini sedang katakanlah tidak baik, sedang jahat, menjadi manusia jahat, ternyata meninggal itu energinya itu masih nempel. Nah ini mungkin pingpong ini mungkin adalah satu perwujudan. Kenapa itu pingpong? Gitu. Ini berarti ada dugaan kita yang kan dulu zaman PKI, zaman Petro segala, di mana itu rumah kosong, rumah zaman Belanda mungkin sering dilempar-lempar. Nah ini jenazah yang masuk ke sini. Ini bisa jadi dalam keadaan tidak bersih. Kemudian, tadi ada yang menarik seperti cerita Kopengho, bahwa hantu itu tidak melukai. Bahkan dia tadi bilang tidak perlu dimusuhi, karena itu juga ciptaan Tuhan. Nah, itu juga apa namanya merupakan satu petunjuk tadi. Jadi ada hikmahnya di balik hantu, hikmah di balik hantu. Kenapa Om Kebu itu tidak dimusuhi? Karena hantu itu kalau dibalik tulisannya menjadi Tuhan. Oh ya, ya. Iya. Nah, ini gimana ini Om Kebu dari sisi apa namanya perdukunan Om Kebu? Apakah ini jadi saya grogi ya. Setelah digulai Kiai Mahfud saya jadi kehilangan ini, kehilangan apa namanya akal saya jadi hilang gitu. Jadi mau biasanya ketawa lihat Om Kebu jadi enggak gitu sekarang. Nah ini ada angle lain ya tadi? Ya menurut saya tadi yang paling saya dari Pak Ustadz Mahfud tadi yang paling menarik itu adalah satu itu sifat setan, Mas. Jadi setan itu adalah sifat yang jahat. Dan di situ dikatakan tadi bisa berada di dalam diri manusia. Dan mungkin sifat itu bisa berada di dalam jin itu sendiri. Gitu, Mas. Ya, kalau kita melihat tadi mungkin yang tentang hantu pingpong itu, saya melihat dia mungkin tidak mengganggu ya. Ya mengganggunya itu sebenarnya mengganggu orang tidur, orang untuk pingpong. Mungkin mereka memang benar-benar mau bermain pingpong, benar-benar mereka tuh bermain mungkin gitu. Tapi waktunya aja yang nggak tepat gitu. Tapi yang sering terjadi kenapa itu mesti malam hari gitu. Tapi buktinya tidak juga mereka itu pengen menunjukkan eksistensi di malam hari. Seperti Pak Ustadz tadi cerita, di siang hari pun ada bunyi gong. Nah, itu menurut pendapat saya bahwa itu mereka ingin menunjukkan eksistensinya. Saya pernah baca buku, itu sudah lama ya, buku judulnya Dialog dengan Jin. Mungkin Mas Maris juga pernah baca. Terus juga saya tanya sama teman saya teman kuliah yang indigo gitu. Jadi mereka teman saya tuh bilang gini, Mas, sebenarnya kalau kita ingin juga melihat mereka itu juga membutuhkan proses, Mas. Jadi mungkin proses pendidikan istilahnya lelaku gitu loh. Jadi mencari ilmu agar kita tuh bisa melihat mereka. Dan sebaliknya, mereka kalau pengen menunjukkan eksistensi mereka seperti kita, itu juga butuh proses gitu. Jadi kalau menurut saya seperti hantu pingpong itu ya banyak terjadi, Mas, di dunia ini. Seperti halnya tadi teman kita cerita
kadang ada wajah muncul di jendela. Ya mereka ingin menunjukkan aja mas eksistensinya. Terus juga tadi juga sangat menarik Pak Ustadz ceritakan juga bahwa intinya yang saya terima bahwa kerjasama manusia dengan jin itu juga realitanya terjadi di dunia nyata kita gitu mas. Nah tinggal bagaimana antara baik dan benar itu seperti apa ya, semut hitam yang berdiri di batu hitam mas. Jadi batasannya sangat tipis. Jadi misalnya begini, kita bekerja sama dengan mereka, dengan itu terjadi mas sampai sekarang. Tapi kalau kerjasamanya seperti mencuri misalnya kita miara tuyul itu kan salah. Tapi kalau kerjasamanya positif misalnya dalam artian bekerja sama dengan mereka untuk mengobati orang. Nah, itu juga apakah itu dibolehkan atau tidak saya kurang tahu. Tapi itu adalah suatu hal yang positif. Bahkan lucunya lagi mas, kalau mas lihat YouTube, manusia bekerja sama dengan mereka untuk mendapatkan mendapatkan imbalan rating yang tinggi di YouTube mas. Entah itu beneran, entah itu skenario gitu. Dan saya juga pernah tanya sama teman saya yang bisa ngelihat, ini bener nggak ini? Misalnya di situ ada kuntilanak. Gitu. Terus dia bilang, oh bener itu. Oh iya bener. Tapi juga ada yang itu tuh bohongan gitu. Tapi intinya adalah mereka sejalan dengan perkembangan teknologi. Mereka tuh diajak loh, untuk memanfaatkan teknologi yang dibikin oleh manusia. Mengenai mereka dong atau enggak juga itu enggak ngerti. Iya, Om Kebu, itu namanya hantu pulsa itu Om Kebu. Karena itu mungkin biasa pulsa kita habis. Jadi kalau zaman dulu masih teknologi masih rendah, hantu itu dipakai tuyul misalnya, ngambil duit kan dari dompet. Iya. Tapi atas berapa sih jumlah uang di dompet. Nah, kalau ini dia bikin acara konten, kemudian orang pada download semuanya atau pada nonton live semuanya, nah pulsanya habis mas. Nah, jadi bentuk kerjasama makhluk halus dan manusia lain mas sekarang, lain. Jadi bentuk kolaborasi sekarang lain. Nah itu sebetulnya itu fenomena baru. Dan sebetulnya kalau apa namanya lebih kreatif lagi mas, itu dipasang CCTV mas. Jadi dipasang CCTV. Nah nanti tiba-tiba twing twing twing. Nah ini pingpongnya ini bolanya lari sendiri, terus batnya lari sendiri, terus di IG live kan. Nah pas IG live nanti Ustadz Mahfud nanti ada suara tausiah gitu. Saya pengen tahu kalau dibacain ayat itu tiba-tiba berhenti atau enggak. Itu sebetulnya ini kolaborasi juga. Kayaknya teman kita ini kurang kreatif. Cuman mungkin waktu itu belum ada IG Live ya, tahun 83 ya. Jadi belum, Mas. Tahun itu ada foto ya, atau apa ya? Gini, Mas. Mereka hantu-hantu sekarang itu jin-jin juga pinter, Mas. Kalau mereka dipasangi CCTV, mereka juga tahu jangan lewat daerah situ. Gitu. Loh, iya. Nah, dia punya komitmen. Oke, saya mau lewat depan CCTV. Tapi kamu berani bayar berapa? Kan gitu. Nanti kan dijual itu, Mas. Ini hantu beda lagi, Mas. Ini sekarang itu juga hantu-hantu juga udah kapitalis, Mas, gitu loh. Mereka juga enak aja gitu, kerjasama. Aku nggak dikasih menyan, lu dapat duit banyak. Sebetulnya hantu itu tolol loh, Mas. Dia cuma dikasih menyan, dia mau disuruh manusia. Nah, pertanyaannya, Mas, kalau kita di perempatan, misalnya ada orang minta-minta, itu kan pasti ada premannya, yang nanti ada stok gitu. Nah, kalau hantu ini pada saat dia kolaborasi manusia, terus kemudian di rating di YouTube-nya tinggi, dapat duit dolar,
Itu kira-kira premannya hantu mintain duit itu juga nggak, Mas? Kan Ya mereka nggak punya alat tukar, Mas. Mereka kalau misalnya butuhnya dibalik, oh hantu tuh mikirnya gini, itu orang itu bodoh ya, gitu loh. Duit itu buat apa? Enakan juga menyan, gitu kan, gitu Mas. mungkin Coba kita kalau hantu. di manusia dibalik, menyan itu sebagai alat tukar yang sangat bernilai tinggi. Ya itu loh Mas. Ya mungkin mereka juga, manusia akan membuat menyan itu sebagai sesuatu hal yang bermanfaat gitu loh. Oke, Mas. Ini satu lagi. Waktu masih ada. Jadi ini ada cerita tentang hantu pingpong juga. Nah ini saya ambil dari cerita misteri dari Solo Pos. Ini kisah misteri gangguan suara bola pingpong di kantor angker. Nah ini saya summarize-kan. Jadi kisah ini terjadi pada malam hari di kantor yang katanya ada di daerah Senopati, Mas. Ini di 2018, tapi kisah ini ada di Twitter itu di September 2017, namanya Aldi. Jadi sudah dibilangin di kantor itu katanya kalau jam 11 atau 12 malam itu sering ada pokoknya sesuatu yang menakutkan lah gitu. Nah, si Aldi ini nggak percaya, Mas. Dia tidak mengenal apa namanya yang namanya hantu itu, dia tidak selama ini tidak percaya. Nah, sehingga pada suatu malam pada saat lembur jam 23.30 Aldi ini mendengar suara orang bermain pingpong itu di lantai atasnya. Nah, terus dia aneh dan lagi bosen kerja capek, dia ke atas, Mas. Dia ini naik ke atas dan lucunya ini lucu ini. Jadi dia itu diajak main pingpong. Tuh. Dia itu ikut main pingpong dengan si hantu pingpong itu. Nah, memang ada orang main pingpong, tapi Aldi mengaku tidak mengenal orang tersebut. Cuek, Aldi ikutan main. Selama main pingpong, orang-orang yang tidak dikenal Aldi itu diem tanpa suara. Kata di Twitternya gitu. Jadi diem aja main. Nah, karena capek, Aldi memutuskan pamit dan turun ke lantai bawah. Ia kembali ke meja kerjanya. Tak lama Aldi mendengar bunyi orang bermain pingpong lagi. Ada persis mirip. Kan tadi gitu tuh. Di malam berikut. Tapi ini di malam yang sama. Begitu dia turun, ada suara lagi di lantai 1. Kalau tadi di lantai 2 ya. Ini di lantai 1 dekat kamar mandi. Nah, disitulah dia baru kemas-kemas langsung pulang. Nah, pada saat dia di depan kantor, dia berpapasan dengan OB. Dan cerita bahwa ada sesuatu suara yang di dekat WC di lantai 1. Nah, terus dia langsung pulang. Nah, si OB ini tertawa sambil setengah tidak percaya. Akhirnya dia masuk. Dia cari kamar mandi itu dan mengambil fotonya, Mas. Foto di kamar mandi itu. Nah, dalam foto itu diunggah di WAG kantor mereka. Jadi di satu grup salah satu kantor. Nah, ada, Mas, penampakan fotonya. Cuman sayangnya foto ini tidak seperti orang pingpong karena kan di lantai, nah seperti ini, Mas. Lantai 1 memang nggak ada pingpong. Nah, ini kalau dilihat kan menyeramkan, Mas ini. Ini kan seperti kayak ini, terus ada 2, terus kayak kurus, jangkung. Nah, sekarang lihat kayak gini gimana kita nggak takut, Mas? Makanya kenapa Kiai Mahfud tadi menyarankan dalam hati dulu. Karena ini siapapun tiba-tiba jelek ada kayak gini pasti takut. Tadi Kiai Mahfud kan berpesan bahwa sebetulnya tidak ada cerita ya hantu membunuh itu nggak ada. Yang ada manusia itu ketakutan, kemudian tunggang langgang, nah kemudian motornya masuk jurang, misalnya seperti itu. Jadi ini pingpong ini saya nggak tahu ini ya kenapa pingpong gitu loh ya. Apa karena ini
benda yang paling ringan, Mas, untuk menunjukkan eksistensi. Saya pikir itu ya. Kalau kalau misalnya kenapa motornya Om Kebo waktu cerita gudang itu tidak dibawa lari hantu? Karena berat, Mas. Itu perlu skill tinggi, Mas. Dan itu di jalan raya. Ya, Kalau ya pingpong seperti kan, ya mungkin ringan. iya. Tapi gini Mas, seperti saya bilang, karena kita dengan mereka kan terjadi perbedaan energi ya. Jadi kalau menurut saya mengenai dia bisa menggerakkan atau apa, mungkin bukan pingpong aja Mas yang dia bisa gerakkan, gitu. Tapi mungkin ada benda-benda lain misalnya. Kan banyak cerita seperti dulu pernah kemarin cerita yang hotel itu Mas, yang hotel yang teman kita itu apa merubah posisi, tapi akhirnya mejanya juga bisa berantakan semua. Itu bukan karena berat atau tidaknya itu Mas, tapi mungkin mereka itu ingin menggerakkan itu juga butuh tenaga. Saya nggak tahu tenaganya seperti energinya seperti apa mereka. Tapi yang jelas menurut saya mereka ingin berkomunikasi Mas. Tapi kalau kita mau berpikir positif Mas, hantu pingpong itu, gitu Mas. Itu kalau kita berpikir positif itu mengingatkan kita ya, mengingatkan keluarga gitu. Jangan lupa olahraga. Ya gitu aja kalau mau positif. Ya toh, Mas. Ya, kalau misalnya di tempatnya Mas, di rumahnya Mas Marius misalnya, tiba-tiba malam-malam ada orang senam misalnya di pinggir kolam misalnya, gitu. Ambil sisi positifnya aja Mas. Ternyata ngeliat bayangan lagi senam. Oh, itu tandanya mengingatkan saya harus olahraga. Mas gitu aja. Nah, Saya mengenai senang. yang menarik itu mengenai foto tadi Mas. Yang menarik foto yang ditunjukkan tadi. Ada beberapa kasus bahwa makhluk astral itu secara sengaja ataupun tidak sengaja itu bisa difoto Mas, gitu loh. Bisa masuk ke kamera kita dan itu banyak Mas dijumpai di internet Mas, gitu loh Mas. Mau mulai dari foto handphone, foto DSLR, mulai dari apa video itu mereka bisa masuk. Nah itu kan yang sekarang bahkan ada yang lucu lagi, mereka sengaja dimunculkan agar bisa disyuting Mas. Jadi kesimpulannya sekarang ini sudah terjadi kolaborasi antara manusia dengan hantu untuk bisnis entertainment Mas. Itu kenyataan Mas. Ini beda lagi Mas. Ini hantu Ya. syuting, ini hantu pulsa, ini hantu syuting. Nah, kalau terus apa lagi Mas? enggak, tadi ada kata-kata positif. Saya paling senang. Jadi paling senang dengan cara pandang Om Kebo yang positif. Nah, untuk menaikkan level positifnya, saya mempunyai pemikiran yang lebih positif lagi. Bagaimana kalau kita jadiin pelatih pelatnas? Kan sekarang pingpong kita itu kalah dengan Cina semuanya, Mas. Kalah kita itu. Olimpiade itu pingpong kita nggak pernah menang. Nah, padahal kita punya stok hantu pingpong. Kenapa ini tidak kita jadiin mentor? Nah, pertama kita cuman menyan. Nggak perlu bayar mahal, nggak perlu bayar PPh 21, nggak perlu datengin pelatih dari luar, nggak perlu bayar, nggak perlu akomodasi. Nah, kita jadiin dia sparring partner, kita jadiin dia ini pelatih pingpong kita. Nah, tinggal negonya aja kan sebetulnya. Pengen menyan berapa yang mahal atau yang murah, yang dari Timur Tengah aman atau yang dari Pasar Beringharjo kan gitu. Jadi ini sah-sah aja daripada sekarang kita susah loh Mas. Nyari pelatih pingpong yang bagus kan mahal gitu. Kita sudah jadi latihannya tiap jam 2 malam sampai subuh latihan pingpong dengan mentor hantu. Nah, itu pasti nanti ada trik-trik. Nah, syukur-syukur nih saya berpikiran lebih advance lagi, kita deal dengan dia. Pada saat kita main pingpong misalnya lawan China, kan itu banyak itu YouTube yang dengan Cina yang nggak mati-mati itu. Nah, kita itu pura-pura aja Mas. Jadi pada saat ini
bola pingpongnya datang, disuruh dia yang ngembaliin, Mas. Jadi gini, jadi kita ini tandem nih. Jadi kita di belakang, saya lagi main pingpong sama Om Kebo. Nah, itu hantu pingpongnya taruh di depan saya. Jadi pada saat nanti bolanya ini datang, sudah dianya yang nampik terus, Mas. Kita pura-pura aja begini. Jadi kita pura-pura gini, Pak.